Ledakan polemik dan munculnya suara penentu. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika Dangdut Akademi 7 dari kursi media sejak awal musim, saya menyaksikan bagaimana eliminasi Shakira Sidrap memicu gelombang polemik yang luar biasa besar. Begitu namanya diumumkan sebagai kontestan yang harus meninggalkan panggung, publik bergerak cepat, memenuhi ruang digital dengan dugaan-dugaan serius, mulai dari ketidakadilan voting hingga keberpihakan juri. Ruang redaksi tempat saya bekerja langsung berubah menjadi pusat pemantauan panas, memproses ratusan komentar dan analisis spontan dari netizen. Di tengah kepanikan publik itu, muncullah satu suara yang langsung menghentikan perdebatan panjang. Suara Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan penjelasan yang tidak hanya menohok, tetapi juga membalik arah pembicaraan umum. Bukan kecurangan atau favoritisme yang menyebabkan Shakira tereliminasi, melainkan fenomena yang bahkan tidak terpikirkan oleh sebagian besar pemirsa, kejenuhan juri terhadap performa yang tidak berkembang. Dari perspektif ruang media, pernyataan Elvy seakan menjadi kunci yang membuka pintu baru dalam memahami keputusan juri, bahwa kompetisi musik televisi tidak hanya menilai kualitas, tetapi juga kemampuan untuk terus berevolusi dan mengejutkan. Keunikan Shakira yang berbalik menjadi bumerang kompetitif. Meliput perkembangan Shakira sejak masa audisi hingga panggung penentuan membuat saya melihat sendiri bagaimana pesona khasnya memikat banyak orang. Shakira datang dengan modal kuat, cengkok khas daerah yang jarang dimiliki kontestan lain, dan image yang sangat konsisten. Karakter vokal itu menjadi identitas yang membuatnya mudah dikenali di antara ratusan suara lain. Namun menurut analisis Elvy Sukaesih yang saya catat langsung dari pernyataannya, justru keunikan inilah yang akhirnya berubah menjadi jerat yang membatasi langkah Shakira. Ratu Dangdut menjelaskan bahwa trademark tersebut tidak berkembang seiring jalannya kompetisi. Di awal kompetisi, publik dan juri masih terpukau. Namun di tahap-tahap krusial, gaya yang sama mulai dianggap repetitif. Sebagai reporter ini bukan fenomena baru. Seringkali kontestan dengan karakter kuat justru terjebak dalam zona aman, tidak menyadari bahwa tantangan utama dalam kompetisi adalah melakukan transformasi, bukan bertahan dengan format yang sama. Dalam catatan liputan saya, beberapa juri sebelumnya pun sempat memberi sinyal halus bahwa Shakira perlu memperluas eksplorasi musikalnya. Namun hingga malam eliminasi, transformasi signifikan itu tidak terlihat. Dari sudut pandang profesional penilai, stagnasi adalah kekurangan terbesar dalam kompetisi semacam ini. Tuntutan kompetisi DA7, evolusi atau tersingkir? Sebagai reporter yang duduk di balik panggung hampir setiap minggu, saya paham bahwa DA7 bukan sekabar ajang pertunjukan vokal. Setiap kontestan dituntut menunjukkan dinamika yang jelas, lonjakan kreativitas, keberanian mencoba genre baru, hingga kemampuan memadukan teknik vokal dengan elemen hiburan visual. Dalam sesi analisisnya, Elvy Sukaesih memaparkan bahwa Shakira gagal menampilkan lompatan pertunjukan yang diperlukan di panggung sebesar ini. Cengkok andalannya memang kuat dan berkarakter, tetapi ketika disajikan terus-menerus tanpa variasi aransemen, kejutan, atau inovasi, penampilan itu kehilangan nilai kompetitifnya. Dari posisi saya sebagai peliput, perkembangan kontestan lain terlihat jelas. Ada yang sengaja keluar dari genre dangdut koplo lalu mencoba dangdut klasik, ada pula yang menggabungkan unsur teater dalam performance. Sementara itu, Shakira memilih menjaga stabilitas yang selama ini menjadi ciri khasnya. Stabilitas itu awalnya membuatnya terlihat matang, tetapi menjelang babak menentukan, stabilitas berubah menjadi prediktabilitas. Di dunia kompetisi, prediktabilitas adalah sinyal bahaya. Seperti yang ditegaskan Elvy, performa yang terlalu aman tidak memberi ruang bagi juri untuk merasakan pergulatan atau progres yang dramatis. Dan pada malam itu, stagnasi ternyata lebih berat nilainya dibanding kesempurnaan. Psikologi juri dan dampak kejenuhan yang tak terelakkan. Selama bertahun-tahun meliput ajang kompetisi musik, saya menyadari bahwa penilaian juri tidak hanya bergantung pada kualitas vokal semata. Mereka adalah manusia dengan persepsi emosional yang juga terpengaruh oleh kejutan, dinamika, dan rasa penasaran. Hal inilah yang ditegaskan kembali oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesih. Menurutnya, kejenuhan juri muncul ketika seorang kontestan tidak mampu menawarkan sesuatu yang baru. Dalam keterangan eksklusifnya, Elvy menyebut bahwa juri membutuhkan bukti bahwa seorang kontestan sedang berjuang, bertumbuh, dan berevolusi.
Dari area media tempat saya menyimak performa minggu demi minggu, memang terlihat bagaimana juri bereaksi lebih emosional ketika kontestan menampilkan kejutan, bahkan ketika hasilnya tidak sempurna. Sementara itu, Shakira memberikan performa yang nyaris seragam dari minggu ke minggu. Juri tidak lagi merasakan curiosity factor yang membuat mereka menunggu-nunggu perkembangan berikutnya. Dalam analisis Elvi yang saya kutip, kontestan harus mampu memanipulasi emosi juri, bukan hanya menyanyi dengan baik. Di panggung besar seperti ini, emosi adalah mata uang utama yang mempengaruhi keberlanjutan. Ketika mata uang itu tidak lagi ditawarkan, maka penilaian pun merosot. Kejenuhan juri yang disebut Elvi bukan sekadar kritik, melainkan gambaran jujur tentang realitas industri hiburan yang tidak bisa disangkal. Bobot showbiz yang mengalahkan teknik vokal murni. Dari sudut pandang reporter yang mengikuti workshop, briefing, hingga evaluasi mingguan di A7, saya bisa membenarkan pernyataan Elvi Sukaesih bahwa dunia dangdut kini telah berubah. Ajang seperti di A7 tidak lagi murni menilai kualitas vokal. Ada bobot besar yang diberikan pada showmanship, penguasaan kamera, hingga kemampuan menciptakan momen viral. Dalam wawancara eksklusifnya, Elvi menyebut bahwa Indosiar kini mencari figur dengan paket lengkap, tidak hanya bersuara emas tetapi juga mampu menjadi ikon hiburan. Shakira memang memiliki kekuatan teknis yang solid, namun ia dinilai kurang dalam aspek narasi personal dan sentuhan komersial. Dari pengamatan saya di lapangan, kontestan lain mulai memperluas persona mereka, membuat segmen humor kecil, menambahkan koreografi singkat atau menyisipkan momen interaktif yang memancing sorakan penonton. Sementara itu, Shakira tetap fokus pada aspek musikalitas tanpa memperbanyak elemen pendukung hiburan. Elvi menegaskan bahwa dalam babak akhir, kontestan yang bisa memberikan cerita besar lebih diunggulkan daripada kontestan yang hanya tampil sempurna. Dan cerita itulah yang dirasa kurang dari Shakira. Dalam dunia kompetisi televisi, talenta adalah fondasi, tetapi kemampuan menjual diri adalah kunci keberlanjutan. Perbandingan dengan kontestan underdog dan nilai potensi. Dalam beberapa minggu terakhir sebelum eliminasi, saya memang melihat dinamika kontestan underdog yang sangat menarik. Mereka yang awalnya berada di posisi rentan justru menunjukkan perkembangan yang mencolok. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka dengan berani melakukan eksperimen genre, dari dangdut klasik ke pop daerah atau bahkan dangdut modern dengan tempo cepat. Dalam analisis Elvi, inilah yang membedakan mereka dari Shakira, keberanian mengambil resiko. Shakira menawarkan kesempurnaan yang stabil, sementara para underdog menawarkan potensi yang sedang berkembang. Di dunia rating televisi, potensi seringkali dianggap lebih menjanjikan karena membuka ruang drama yang lebih besar. Dari sudut pandang jurnalis, saya melihat bagaimana setiap juri menunjukkan excitement ketika underdog tampil memukau secara mengejutkan. Reaksi itu jauh lebih kuat dibanding saat Shakira tampil stabil meski tetap bagus. Menurut Elvi, underdog menjual perjalanan sementara Shakira menjual hasil akhir yang sudah selesai. Dalam kompetisi, perjalanan yang penuh kejutan selalu lebih bernilai. Karena itu, tegas Elvi, keputusan juri tidak semata-mata tentang siapa yang terbaik tetapi siapa yang paling menjanjikan dan paling bisa menciptakan momen di babak berikutnya. Dampak eliminasi Shakira terhadap standar versatility DA7. Sebagai reporter yang telah meliput berbagai musim DA, saya merasakan tersingkirnya Shakira memberikan dampak besar terhadap standar kompetisi. Dalam pernyataannya, Elvi menegaskan bahwa era keunikan tunggal telah berakhir. Kontestan masa kini harus mampu menunjukkan keberagaman gaya dan fleksibilitas luar biasa. Cengkok khas memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya senjata. Dari pengamatan saya, juri tampak semakin menuntut kontestan untuk menunjukkan kemampuan multi-genre, dari pop, rock, hingga dangdut klasik. Shakira meskipun memiliki identitas vokal yang kuat, tidak menunjukkan transformasi signifikan dalam gaya bernyanyinya. Elvi menyoroti bahwa kesetiaan Shakira pada satu gaya akhirnya dianggap sebagai keterbatasan artistik. Sebagai reporter, saya melihat pesan ini sebagai peringatan keras bagi generasi penyanyi dangdut masa kini. Anda tidak bisa bergantung pada satu formula saja. Industri dangdut modern membutuhkan entertainer yang mampu menguasai berbagai gaya dan menaklukkan berbagai platform, termasuk digital. Eliminasi Shakira menjadi momentum yang mempertajam standar versatility, menantang semua kontestan untuk tidak hanya mempertahankan identitas, tetapi juga berani memperluasnya secara konsisten. Peringatan Elvi bagi karir Shakira pasca kompetisi. Dalam sesi wawancara yang saya ikuti, Elvi memberikan peringatan yang cukup menohok bagi karir Shakira setelah keluar dari DA7. Stagnasi di panggung kompetisi akan berlanjut menjadi stagnasi di industri, ujarnya tegas. Dari sudut pandang jurnalis, peringatan ini bukan sekadar kritik, tetapi juga nasihat profesional yang sangat penting. Dunia musik dangdut kini penuh dengan talenta baru yang bermunculan dari berbagai platform, termasuk TikTok dan YouTube. Jika Shakira tidak segera melakukan reinventing diri, ia beresiko tenggelam di tengah arus tersebut.
Elvi menyarankan agar Shakira mencoba genre baru, melakukan kolaborasi lintas musik, hingga memperbaiki personal branding agar lebih dinamis. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan Shakira, saya melihat potensi besar dalam dirinya. Namun potensi itu harus dibungkus dengan strategi evolusi yang baik. Industri tidak hanya menginginkan suara yang bagus, tetapi juga karakter yang relevan dan adaptif. Peringatan Elvi adalah panggilan untuk bangkit, bukan untuk menyerah. Dan dalam banyak kasus, kontestan yang tersingkir justru menjadi bintang besar setelah melakukan transformasi besar-besaran. Kompleksitas keputusan juri di balik layar. Dari posisi saya yang sering berada di ruang media belakang panggung, saya tahu bahwa keputusan juri tidak pernah sesederhana yang terlihat di televisi. Elvi mengungkapkan bahwa keputusan eliminasi Shakira merupakan keputusan kolektif yang menyakitkan. Pernyataannya seakan menjelaskan ekspresi juri pada malam itu, penuh tekanan, tidak nyaman, dan terlihat berat hati. Elvi menegaskan bahwa juri tidak hanya menilai teknik, tetapi juga mempertimbangkan rating, keberlanjutan jalan cerita, dan potensi bintang yang bisa dibentuk oleh stasiun televisi. Sebagai reporter, saya menyaksikan sendiri bagaimana produser, juri, dan tim kreatif kerap berdiskusi panjang mengenai arah kompetisi. Terkadang keputusan yang tampak kontroversial di mata penonton